Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Sahabat semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita untuk hari ini. Hari yang ketiga untuk kajian kitab Tuhfatul Atfal. Kita akan membahas mengenai hukum idgham di bait selanjutnya. Ini masih termasuk ke dalam hukum nun mati dan tanwin. Ya. Ada 4 bait di dalam kitab Tuhfatul Atfal yang menjelaskan tentang hukum idgham, yaitu bait 9, 10, 11, dan 12. Mari kita baca terlebih dahulu seperti biasa. Untuk santri As-Salam ini wajib hafal ya. Untuk santri As-Salam dihafalkan. Untuk peserta online ya silakan, kalau bersedia untuk menghafal silakan, itu lebih baik. Ini kebetulan ada dua, jadi 4, ini genap. Jadi kita bisa menggunakan irama yang berbeda dari yang kemarin. Misalkan seperti ini. Tapi rumusnya tetap sama, mustafilun, mustafilun, mustafilun 3 kali. Jadi kita coba mustafilun, 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 mustafilun. Ya. Jadi kita lanjutkan di sini. Kita coba terapkan, aplikasikan nada yang tadi. Wasani idghamun bisitatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'lima illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadun yasummasin wa nintala wasani idghamum bi ghairi gunnah fil lami warasum makarrirunna. Gitu ya. Silakan diikutin kalau yang sedang online melihat ya. Jadi kita ulang. Wasani idghamun bisitatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'lima illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadun yasummasin wa nintala wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warasum makarirunna. Kita baca logatnya seperti yang kemarin. Sebelumnya kita menggunakan bahasa Sunda ya. Wasani ari anu kaduana eta idghamun idgham bisitatin kana kalawan genep huruf atat anu datang itu sitatun fiyar maluna dina lafad yarmaluna. Bacana ka dieu qad sabatat. Qad sabatat teman-teman geus tumetep itu
huruf anu genep indahum menurut ulama ahli qiraah. Ai wasani min ahkamin nuni as-sakinati wa tanwini al-idgham. Jadi dalam bait ini Kiai Musonif menjelaskan bahwa hukum nun mati dan tanwin yang kedua itu adalah idgham. Definisinya wa yakunu idza jaa ba'dan nuni as-sakinati awit tanwini ahadul hurufi as-sittat. Jadi kondisi idgham ini bisa berlaku apabila setelah nun mati dan tanwin ada salah satu huruf yang 6 allati jumi'at washtaharat fi kalimati yarmaluna, yang dikumpulkan diisyarahkan dalam satu kalimat yaitu lafadz yarmaluna. Wala yakunu dzalika illa fi kalimataini. Idgham ini tidak pernah ada kecuali dalam dua kalimat. Kalau kemarin idhar itu ada yang satu kalimat, ada yang dua kalimat. Nah, idgham ini bedanya dengan yang idhar kemarin, ini hanya mencakup atau hanya terjadi pada kondisi dua kalimat. Jadi ini kondisinya di dua kalimat. Kita lihat footnote-nya, di sini ada 9 wasani. Ya, ini masih masalah i'rab ya. Jadi mungkin ke depan ini tidak terlalu dibahas banyak bagian i'rabnya. Tapi kita lihat di sini 9. Wasani yang 9 ini footnote-nya ke sini, asluha wasani bil ya. Jadi asalnya sebetulnya wasani di situ lafadznya menggunakan ya. Walakin hudifat al ya litakhfif, karena dengan alasan untuk mempermudah litakhfif maka ianya dibuang. Ya. Nah, di situ wa mislu dzalika jaa fil baiti tsani. Ini masih banyak di bait-bait yang lainnya. Ya, ini ada bait wahid wal ishrin di bait 21 dan bait 12 juga sama. Ya, itu ada hudipatil ya. Tuh. Ya. Bahkan di sini dijelaskan pula oleh gurunya dalam kitab Fathul Mulk Al-Muta'al fi Syarhi Tuhfatil Atfal itu, ya, gurunya Imam Jamzuri. Asani bihad fil ya litakhfif, jelas ya ini karena dijelaskan bahwa lafadz asani ini masih ada ya-nya sebetulnya, tapi dibuang ya-nya karena untuk mempermudah, jadi meringankan pembacaannya. Ini kondisinya akan sama kakulli mankusin marfu'an au majruron. Ini kondisinya sama seperti isi mankus, ya, isi mankus yang sedang marfu, yang sedang rofa atau sedang majrur. Ya, majrur ya sifatnya. Nah, kalau ada isi mankus ya, kemudian atau lafadz yang mankus ya, artinya ada huruf elat ya diantaranya, maka di situ biasanya dibuang karena litakhfif. Contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wastami' yauma yunadil munadi. Harusnya di sini kan munadiyu, ya kan? Ada munadiyu, yaitu artinya di sini kondisinya sedang ropa, tapi karena litakhfif maka dibuang. Wastami' yauma yunadil munadi, jadinya dibuang. Seperti lafadznya sani di sini. Sani jadi dibuang, ya. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Juga sama di surah Al-Qamar, situ ayat ke-6 ya. Di situ juga dibuang. Da'i ini kondisinya sedang marfu, dibuang ya-nya.
Begitupun di sini ada footnote yang 10 yarmaluna, dalam lafaz yarmaluna ada footnote. Kalau kita lihat mengarah ke footnote ini, wa fi nusin ukhra, dalam tulisan matan yang lain dibacanya bukan yarmaluna tapi yarmuluna. Oke, silakanlah mau dibaca yarmaluna atau mau dibaca yarmuluna itu bisa saja. Tapi yang enak atau yang biasa sudah kita pahami biasanya itu lafadznya adalah lafadz yarmaluna. Wasani idghamum bisitatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Jadi boleh fi yarmuluna gitu ya, baca fi yarmuluna dalam salah satu atau tulisan matan yang lain, silahkan dibaca seperti itu. Intinya dalam bait ini menjelaskan bahwa ya, hukum nun mati dan tanwin yang kedua itu adalah idgham. Idgham itu kondisinya terjadi di dua kalimah. Bagaimana bisa dibaca? Kapan bisa dibaca idgham? Idza jaa ba'dan nun as-sakinati awi tanwini ahadul hurufi sitati. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf yang 6. Mana yang 6 itu? Yang 6 itu adalah ya, ro, mim, lam, waw, nun. Itu jumiat, dikumpulkan fi kalimatin yarmalun, di kalimat, dalam kalimat yarmaluna. Jadi dikumpulkan di lafadz yarmaluna. Nah, sebetulnya definisi idgham itu ya adalah secara bahasa adalah idkhalu syai'i fi syai'i. Jadi memasukkan satu perkara ke dalam perkara yang lainnya. Tapi kita bisa melihat di sini wa yu'raful idgham bi annahu idkhalu harfi sakin, yaitu an-nunus sakinah aw tanwin fi harfin mutaharrikin ahadu hurufi kalimati yarmaluna. Jadi di sini ya, kita bisa mengenali idgham atau bisa diketahui atau dengan cara apa kita mengimplementasikan hukum idgham, yaitu dengan cara idkhalu harfi sakinin, memasukkan huruf sukun yaitu nun mati atau kondisinya bisa saja tanwin ya, karena kemarin tanwin itu adalah kondisinya ada nun di akhirnya, fi harfin mutaharrikin, dalam huruf yang diberi harkat, yaitu ahadu huruf fi kalimati yarmaluna, yaitu salah satu huruf dari kalimat yarmaluna, baik itu ya, ro, mim, lam, waw atau nun gitu. Bihaitsu yasironi harfan wahidan musyaddadan min jinsil harfi tsani. Dengan kita bisa memasukkannya itu sekira-kira itu menjadi satu huruf, yang dua huruf tadi nun mati atau tanwin itu ya, dimasukkan ke dalam huruf yang diberi harkat, itu seakan-akan terjadi atau menjadi satu huruf musyaddadan yang diberi tasydid min jinsil huruf tsani, dari jenis huruf yang kedua. Jadi masuknya langsung dimasukkan ke huruf yang kedua, seakan-akan di situ satu huruf ya, musyaddadan diberi tasydid huruf yang diberi harkatnya itu. Kenapa kita bisa mengatakan itu adalah idgham? Wasababul idgham, dan adapun sebab-sebab disebut idgham, sababu idghamin nuni sakinah awi tanwin fin nun at-tamatsul. Ini adalah alasan-alasan kenapa mesti idgham. Kenapa nun dengan nun itu diidghamkan? Karena di sini sebab idghamnya nun sakinah atau tanwin kepada nun lagi. Jadi kalau ada nun berhadapan dengan nun, itu alasannya at-tamatsul, karena sama. Tamatsul, sama, serupa, yang satu nun, yang satunya lagi di kalimat keduanya adalah nun gitu. Maka di situ kalau di kalimat pertama ada nun mati atau tanwin, kalimat keduanya ada nun, artinya berhadapan dengan nun yang lain, ya, nun yang di kalimat kedua, maka di situ at-tamatsul, ya,
sebabnya, maka di situ harus diidghamkan karena at-tamasul. Kalau alasan berikutnya untuk huruf-huruf yang lain bagaimana? Amma fil mimi at-tajanis. Jadi kalau dalam mim itu, kenapa mim harus diidghamkan dengan ketika berhadapan atau ketika di depannya itu ada nun tanwin atau nun mati atau tanwin? Karena di situ satu jenis. Kenapa? Li'anna nuna wal mima yashtarikani fi jami'i sifat wa yakhtalifani fil makhraj. Jadi nun dan mim itu ternyata itu sama dalam sifatnya. Ya, sifatnya istifal. Jadi sama-sama sifatnya nun dan mim. Ya. Akan tetapi wayah talifani fil makhraji, tapi berbeda dalam makhrajnya. Fahuma minal mutajanisaini. Jadi itu termasuk ke dalam mutajanisain, dua huruf yang sejenis begitu. Ala ra'i badil ulama, menurut beberapa pendapat para ulama. Bagaimana dengan huruf yang sisanya? Kan ini masih dibahas, itu adalah idghamnya itu sebab idghamnya adalah nun dengan nun dengan mim. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya, waw, ro, lam, ya. Wa amma fi baqi hurufil idgham, adapun yang menjadi alasan kenapa harus diidghamkan untuk huruf-huruf yang lainnya yang tersisa, yaitu ya, waw, ro, dan lam, itu adalah at-taqarrub. Itu karena taqarrubnya, dekatnya, fil makhraji wasifati, baik itu dalam makhrajnya dan dalam sifatnya. Bayanahum wa bainahum, antara huruf-huruf yang 4 ini, ya, waw, ro, dan la, wa bainan nun dan nun. Jadi antara huruf-huruf yang 4, ya, waw, ro, la dengan nun itu ternyata dekat dalam segi makhraj dan sifatnya. Makanya di situ harus dibaca idgham. Sehingga nanti ke depan pun pada saat kita akan mengkaji di mim mati itu ada 3 ini, ya, di idgham itu tamasul, mutajanisain, atau mutaqaribain. Jadi nanti akan ada idgham juga di dalam mim dengan apa gitu ya, nanti ada di hukum mim mati, ya, nanti ada idgham mutamasilain, mutajanisain, atau mutaqaribain. Itu diambil penamaan seperti itu dari mana? Itu diambil daripada sifat atau sifat dan makharijul hurufnya. Apakah itu dekat? Apakah itu satu jenis? Artinya satu jenis di sini, ya, yashtarikani fi jami'i sifat, sifatnya sama, akan tetapi makharijul hurufnya berbeda, atau tamasul, sama. Biasanya kalau dalam hukum mim mati dan hukum mim mati dan tanwin itu, mim itu dengan mim lagi disebut sebagai idgham mutamasilain, gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi tadi udah ada 4 hurufnya, 6 hurufnya idghamnya. Ya, di bait 10 ini ada split. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'lima. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'lima. Lakinnaha akan tetap, harus bahasa Sunda ya tadi ya. Udah sepakat di awal ya. Lakinnaha tatapina anu genep eta qismani kabagi 2 bagian. Kismun sebahagian, ya, kismun sebahagian dari kismani eta yudghama diidghamkeun eta kismun fihi dina kismun bigunnatin kalawan nganggo gunnah. Jadi yang pertama, ya, yang pertama hukum idgham ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham bigunnah, idgham yang di dalamnya menggunakan atau disertai pembacaannya dengan gunnah.
bianmu kalawan lafadianmu ulima anu dikanyahokeun. Jadi di dieu lakinna hakismani kismun yudgoma fihi bigunnatin bianmu ulima. Kalau campur jadi ikut bercampur semuanya. Lakinna hakismani kismun yudgoma, akan tetapi yang 6 tadi terbagi menjadi 2 bagian ya. Bagian pertama kismun yudgoma fihi bigunnatin, bagian pertama yaitu idgham yang di dalamnya disertai dengan gunnah. Lebih enak bahasa Indonesia. Kan tetapi kita kadang-kadang kalau bahasa Indonesia tidak kelihatan posisinya. Jadi diambil langsung intisari. Bianmu ulima ya, bianmu ya. Kalau kita berhadapan dengan yanmu ya nun mim waw ulima diketahui itu kismun bagian. Ai anna hurufal idgham kismani. Ini penjelasannya ya, penjelasannya yakni anna hurufal idgham kismani. Huruf-huruf idgham itu terbagi jadi 2 bagian. Kismun yajibu idghamuhu bigunnatin. Bagian pertama idghamnya itu adalah idgham yang menggunakan gunnah. Wa huwa arba'atu hurufin. Ada 4 huruf ya. Tu'lamu min kalimati yanmu, yang bisa diketahui dari kalimat yanmu. Jadi di sini yanmu itu isinya adalah ya nun mim waw. Itu idghamnya bigunnah. Jadi kalau kita membacanya itu harus disertai dengan adanya dengung, adanya gunnah. Nanti kita contohkan. Wa makna zalika, makna dari hal itu idza jaa ba'dan nuni as-sakinati awit tanwini ahadu hurufi kalimatiyanmu ya, jadi ketika maksud yang tadi itu ketika ada ya, ketika ada huruf-huruf yang dari kalimat yanmu itu isinya adalah ya nun mim waw ya, ketika ada setelah nun sakinah atau setelah nun sukun atau tanwin yakunul hukmu al idghama bigunnatin. Jadi nanti hukumnya dihukumi dengan idgham bigunnah, bacaannya bacaan idgham bigunnah. Wala yakunu dzalika illa fi kalimata ini, takkan tetapi itu pun sama tidak terjadi dalam satu kalimat. Ini terjadinya hanya di 2 kalimat. Kama sanubayyinu fil baiti tali, seperti halnya yang akan dibahas pada bait berikutnya. Bait berikutnya nanti ada. Di sini 11 indeksnya yudgoma, ini cuma pembacaan ya. Jadi dalam tulisan matan yang lain itu dibacanya, di sini kan yudgoma, ada yang dibaca yudgom. Akibatnya apa? Akibatnya yang nomor 12 ini yang terakhir dibacanya juga akan sukun ulim ya, biar selaras nadanya. Maka kita bisa membaca yang tadi mungkin jadi nggak enak lagunya. Lakinnaha qismani qismun yudgham fihi bigunnatin biyan mu'lim. Jadi seperti itu kan dibacanya. Oke. Jadi di sini intinya yang tadi 6 itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah idgham bigunnah, biasa kita sebut seperti itu, atau disebut juga idgham ma'al gunnah. Isinya adalah 4 huruf ya nun mim waw. Contoh-contohnya seperti ini untuk ya nun mim waw, ya nun mim waw. Jadi di sini tidak dijelaskan yang 2 kalimat, yang 1 kalimat, karena ini selalu terjadi di 2 kalimat ya. Ini ma'an nunis sakinah ya, disertai dengan beserta ini contoh dengan nun sukun, yang ini tanwin, ma'at tanwin. Huruf yang pertama adalah ya. Contohnya famay ya'mal, tadi itu idkhalu ya. Jadi idkhalu memasukkan nun ini, nun yang ini ke dalam huruf yang diberi harkat, yaitu ya di sini. Maka langsung masukkan di sini seraya menggunakan tasydid di sini, sehingga kita membacanya famay ya'mal gitu. Jadi nunnya seperti nggak ada. Dan ini ada gunanya, ada dengungnya. Jadi boleh kita justru di sini ada gunanya itu 2 harokat. Jadi kita bisa membaca famay ya'mal
faman ya'mal gitu. Itu ada gunanya. Faman ya'mal, atau yang ini wabarqui yaj'aluna, dibacanya langsung dimasukkan ke huruf yang diberi harkat yaitu ya. Jadi kita bacanya wabarqui yaj'aluna. Di situ ya. Wabarqui yaj'aluna. Ini tanwin kan? Asalnya kan di sini ada nun seperti yang kemarin wabarkun yaj'aluna, seperti itu. Ada nun yang zaidah. Tapi kita di sini membacanya langsung idkhalu, tadi memasukkan nun yang tadi atau tanwin ke dalam huruf yang diberi harkat, yaitu di sini ya. Wabarqui. Jadi kita bisa membaca karena ini dengan gunnah, maka kita bacanya dengan gunnah. Wabarqui yaj'aluna, wabarqui yaj'aluna. Jadi kuinya itu agak lama, ada gunnahnya. Wabarqui yaj'aluna, wabarqui yaj'aluna. Silakan dicoba. Wabarqui yaj'aluna. Kemudian yang kedua hurufnya nun. Di sini contohnya nun dengan nun ini ya. Min ni'matin, min ni'matin, kelihatan? Apalagi ini ada huruf gunnah ya. Jadi kelihatan sekali di sini min ni'matin. Ya, jadi gunnahnya ada di situ ya. Yang ya juga tadi ada ya. Ada lama di situ. Kalau di sini amanatan nu'asa, amanatan nu'asa, amanatan nu'asa. Di sini ketemu dengan nun tanwin, ketemu dengan nun huruf idgham bi gunnah. Jadi membacanya harus disertai dengan gunnah. Amanatan nu'asa, amanatan nu'asa. Kemudian huruf yang ketiga yaitu mim. Ini nun ketemu dengan mim, dimasukkan langsung nunnya ini melebur dengan mim. Jadi kita bisa membacanya tapi disertai gunnah. Mim malin, mim malin. Atau ini ayatim mubayyinatin. Coba. Ini tanwin bertemu dengan mim, membacanya seperti melebur dengan mim langsung. Ayatim mubayyinatin, ayatim mubayyinatin. Jadi di sini agak lama ya. Ayatim, nah ini ayatim mubayyinatin gitu. Ini waw juga, al-waw itu juga biguna. Hati-hati jangan terlalu cepat membacanya. Nun ketemu waw di sini, nun mati ketemu waw. Miwalin. Nah, ini terlalu cepat. Miwalin, miwalin. Atau yang ini ghisyawatu walahum, ghisyawatu. Kalau sedang mau jawab di bagian ini bagus, ini biasanya enak dibacanya karena di situ bisa agak lama, 2 harokat. Ghisyawatu walahum gitu. Ya. Nah, itu pembacaan, coba bareng-bareng ya dibaca. Miwalin, miwalin, ghisyawatu walahum, ghisyawatu walahum. Nah, bait berikutnya ini membicarakan yang tadi itu, karena di sebelumnya kita di sini mengatakan wala yakunu dzalika illa fi kalimataini kama apa tadi sanubayyinu fil baiti tali ya. Jadi akan dijelaskan katanya di bait berikutnya. Nah, ini bait berikutnya ini. Jadi kalau ini dalil yang menjelaskan bahwa kalau dalam satu kalimat maka jangan diidghamkan. Illa idza kana bikil
fala tudgim ka dunya summa sinwanin tala illa idza kana bi kilmatin fala tudgim ka dunya summa sinwanin tala illa idza kana kecuali apabila ada bikil matin dalam satu kalimah falatudgim. Jadi bahasa Indonesia enggak apa-apa lah ya. Falatudgim maka jangan diidghamkan ka dunya seperti lafaz dunya summa sinwanin kemudian lafaz sinwanin tala kalau dalam bahasa Inggris respectively mungkin ya. Jadi yang berturut-turut atau secara berturut-turut ini atau secara yang bersandingan atau yang apa itu kalau dalam bahasa Sunda ini artinya setelahnya lafaz dunya itu lafaz sinwanin gitu ya. Tala gitu ya. Amma idza ja'at artinya apa? Adapun apabila idza ja'atin nun sakinah awit tanwin qabla ahadi hurufi kalimatiyanmu fi kalimatin wahidatin falatudgham bal yajibu idharuha. Adapun apabila ya nun sakinah atau nun sukun dan atau tanwin itu ya ada sebelum salah satu huruf yang huruf yang dalam kalimat yanmu ini ya nun mim waw itu fi kalimatin wahidatin dalam satu kalimat falatudghim maka itu jangan engkau idghamkan, janganlah dijadikan sebagai idgham bal yajibu idharuha akan tetapi di situ wajib dibaca idhar. Jadi ya nun mim wawnya kalau dalam satu kalimat itu wajib dibaca izhar. Mislu kalimati dunya seperti kalimat dunya wa kalimati sinwan dan kalimat sinwan. Kama bayana Syekh Jamzuri rahimahullah taala seperti kama bayana Syekhul Jamzuri seperti yang dijelaskan oleh Imam Syekh Al-Jamzuri rahimahullah. Jadi kalau dalam satu kalimat ya walaupun ada nun mati berhadapan dengan huruf yang 4 tadi yanmu itu kita jangan membaca dengan bacaan idgham. Ya, idgham biguna. Jangan membacanya dengan bacaan idgham. Artinya idgham tadi itu adalah idkhalu syai' fi syai', memasukkan satu perkara ke perkara yang lain. Kalau di sini memasukkan huruf nun yang mati ke dalam huruf yang diberi harkat yaitu huruf ya, nun atau mim atau waw. Seperti yang ini dunya. Jadi kita bacanya dunya aja atau sinwan aja dibacanya sinwanun gitu. Dunya gitu. Ya. Nah ini wahadzal hukmu yusama idharul mutlak. Jadi ya, hukum ini diberi nama sebagai idhar mutlak atau kadang orang juga bilang atau mengatakan idhar wajib ya. Wa nasara fil Qur'anil Karim fi arba'ati mawadi'a, dalam Al-Qur'an itu ada dikumpulkan dalam 4 lafaz ya, yang seperti ini itu, yang dalam satu kalimat ada huruf idghamnya, tapi tapi seharusnya dibaca idhar. Contoh di sini seperti yang tadi dijelaskan dunya kinwanun ya, ada kinwanun, ada sinwanun, ada bunyanun. Nah, ini semua ya jangan dibaca idgham. Kenapa ini harus jadi alasan? Ada argumentasinya ya. Ini dalam kitab ini dijelaskan argumentasinya. Wasababul idharil mutlaq al-mutlaqi al-muhafadatu ala wuduhil makna. Jadi kenapa di sini harus dibaca idhar mutlak, harus dibaca idhar untuk menjaga pada kejelasan maknanya. Kenapa memangnya tidak jelas maknanya kalau dibaca idgham? Nah ini falau udgimat, apabila diidghamkan nun fil ya'i dalam ya fi kalimatid dunya, dalam kalimat dunya,
La asbahat duya, jadi kita seakan-akan kalimat dunya itu dibaca duya, ya kan? Kalau tadi nunnya diidghamkan, ya, ini falau udgimat, jadi kita bacanya dunya, duya jadinya. Walau udgimatin nun wal waw fi kalimatin sinwan la asbahat suwan. Jadi kalau kita idghamkan nun dan waw dalam kalimat sinwanun tadi, kita bacanya menjadi suwanun, suwanun. Nah, ini akan menjadi fayal tabisul amru bainama aslu nun mudghamah wa bainama asluhul tad'if. Ini akan menjadi suatu kekeliruan antara nun yang diidghamkan dengan antara lafad asalnya itu adalah nun yang diidghamkan atau lafad asalnya ini adalah mudhaf tad'if. Ya, tad'if itu kalau dalam ini ada dalam ilmu nahwu, nanti ada fi'il mudhaf itu artinya ada apa namanya ada huruf yang sama gitu. Jadi di sini seakan-akan wawunya dua gitu. Di sini juga seakan-akan ya-nya dua. Jadi ini tuh lafadz duya ini atau suwanun ini, apakah ini wawunya yang dua sehingga ada mudhaf di sana, atau ini merupakan nun yang diidghamkan atau nun yang harus diidghamkan? Atau kalau tadi ketentuannya ini harus diidghamkan gitu ya. Jadi ini akan membuat kekeliruan dan akan membuat bingung orang yang akan mengartikannya. Ini diambil dari lafad yang mana? Maka fatudharu lil muhafadhah ala madlulil kalimah wa ma'naha li adamil iltibas. Jadi agar tidak terjadi kekeliruan di situ, maka bacalah dengan bacaan idhar untuk menjaga kalimat dan makna asal kalimatnya dan maknanya agar tidak terjadi kekeliruan. Begitu. Wa ulhiqa bil idhari al mutlaq, bil idharil mutlaqi mau diani. Jadi ada yang diikut sertakan hukumnya dengan idhar mutlak ini di dua tempat. Wahuma, adapun yang dua tempat itu yaitu dalam surah Yasin ayat pertama, Yasin wal Qur'anil Hakim, gitu ya. Di situ dibacanya tidak diidghamkan, tapi ini mutlak ya. Jadi tadi kan di situ Yasin itu kan Yasin, seakan-akan di situ kalau kita baca ini seperti ini bacaannya, ada nun di situ. Ya, jadi di sini ini ya, ini sin kan seperti itu. Seakan-akan kita baca ini kan ada di sini nun matinya ya. Jadi di sini ada wal Quran ya. Ini ada wal Qur'anil Hakim. Nah, di sebelah sini ada nun mati bertemu dengan waw ya kan? Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, di sini kita jangan membaca idgham. Ini ya yang dimaksud dengan kalimat wa ulhiqa. Jadi diikut sertakan hukumnya ya dengan idhar mutlak di dua tempat, yaitu yang pertama Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi kita tidak membacanya, kalau mau dibaca wasol jangan dibaca Yasin wal Qur'an. Nah, itu jangan di sebelah sini ya. Yasin, jadi tetap ini masih dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Begitupun dengan ini nun. Nah, ini kan seakan-akan kita membacanya dengan kalimat nun. Ini ada nun mati nih. Nun, kemudian ada wal qalami. Nah, ini ada wal qalami di sini ya. Jadi di sini ada wal qalami. Jadi kalau mau dibaca wasol pun di sini jangan nun wal qalami, nun wal qalami wa ma yasturun. Jangan ya. Tapi tetap aja di sini dibacanya idhar mutlak di sini. Jadi bacanya nun
wal qalami wama yasturun. Dibacanya seperti itu. Nah, ya itu idhar wajib. Jadi, nah ini udah dijelaskan ya. Fala tudgim nun yasin wala nun fil waw, udah tadi kita jelaskan. Nah, selanjutnya ini ada hal yang menarik di faidah ini. Ya, kita lihat di faidah ini ada faidah ya. Mim. Perhatikan apa yang kita rasakan di sini. Sin. Tadi sin itu kan ada ujungnya kan di yasin itu. Jadi ini kalau kita tulis ya, karena kemarin ada di sini seakan-akan ada nun zaidah di sini. Sin gitu. Atau ini salah ini kayaknya ini. Ini harus gini nulisnya, berarti ini sin. Nah, ini sinnya itu kan panjang ya. Tapi ada nun di situ, ada nun kemudian ada mim ya. Nah, ini. Jadi di sini seakan-akan ini ya dalam ucapannya ini ada nun tosin. Kan kalau dibaca tosin saja kan begini. Tosin. Ya, tosin. Ini ada nun mati nih. Bertemu dengan mim. Ya. Bertemu dengan mim ini. Jadinya ini dibaca idgham. Tosin mim. Seperti itu. Jadinya dibaca idgham. Nah, ini disebut dalam syair dalam kitab ini disebutkan bahwa ini ada di permulaan surah Asy-Syu'ara dan surah Al-Qasas, fiha hukmul idgham bigunah. Kita hukumi dengan idgham bigunah. Wa dzalika fi nun sakinah allati fi harfi sin ma harfin nun ma harfil mim. Jadi di situ ada sim. Jadi di situ betul-betul ada gunanya dimunculin karena itu idgham ma gunah ya. Jadi sim ada gunanya gitu ya. Wasaniin gomun. Nah, gimana tadi? Ini yang bait berikutnya, yang bagian kedua. Wasaniin gomun bi ghairi gunnah filami warra summa karirona. Ini kembali ke lagu yang lama ya. Ini 14, ini ada di dalam tulisan yang lain itu mengganti ini lafaz semua ini yang dikasih kutip filami warra summa karirona diganti menjadi waram zuhuralla fat faat kinanna. Jadi wasani dogomum bi ghairi guna waram zuhuralla faat kinanna. Begitu dibacanya, ada yang seperti itu ya. Nah, bagian yang kedua wal qismu tsani min aqsamil idgham al idgham bi ghairi guna. Yang kedua ini idghamnya idgham yang tanpa guna. Wa yakunu fi harfail lam war ra. Ini dua hurufnya yaitu lam dan ra. Wa huma al harfani al baqiyani min kalimati yarmaluna, yaitu lam dan ra itu adalah sisa dari kalimah yarmaluna. Tinggal ra dan lam ba'da ikhraji hurufil idgham bi guna, setelah mengeluarkan huruf idgham bi guna yaitu yanmu. Wa alaihi idza jaa dan nun sakinah awit tanwin harful lam awir ra yakunul hukmu idgham bi ghairi guna. Jadi kalau ada nun sukun dan atau tanwin ya, setelahnya itu ada huruf lam atau ra, maka di situ hukumnya dibacanya adalah idgham tanpa menggunakan gunnah. Nah, ini beberapa contoh. Artinya kita tidak menggunakan tidak dibaca gunnah di sana. Jadi ra ini yang pertama mir rabbihim. Jadi tidak mir. Nah, itu mir tidak ya. Jadi di situ tidak tanpa guna. Mir rabbihim langsung dimasukkan nunnya ke ra dan tanpa guna mir rabbihim. Atau
samratir rizqa, samratir rizqa, samratir rizqa. Langsung, tidak samratir rizqa. Nah, gitu ya. Kemudian huruf yang berikutnya adalah lam. Lam min ladunhu ya, jadi di sini min ladunhu dibaca nunnya langsung min ladunhu. Nah, kemudian hudal lil muttaqin langsung dibacanya hudal lil muttaqin, tidak hudal, tidak lama di sana karena tidak ada gunanya hudal lil muttaqin. Nah, tidak seperti itu. Nah, kita lihat saja langsung di sini. Oh, ada catatan, saya akan ke sini ya karena waktunya udah hampir habis. Ini ada ke sini mulahadzah ya, kita lihat ja'a fil Qur'anil Karim mawdi'un wahidun ja'a fi badin nun as-sakinah harfur ra wa ma dzalika lam yutbaq hukmul idgham bi ghairi gunnah. Jadi di sini tidak ada terjadi dalam Al-Qur'an ya, dalam satu tempat di sini mawdi'un wahidin ja'a fi badin nun ada yang terjadinya setelah nun sakinah ada huruf ra ya, tapi itu jangan diucapkan menjadi idgham. Wa hadzal mawdu' fi suratil qiyamah, dalam surah Al-Qiyamah kita bisa menemukan waqila man raqin. Jadi waqila man raqin. Di sini jangan dibaca waqila marraq. Jangan, nun ini jangan diidghamkan. Kenapa? Wa illatu dzalika wujubi sukut. Karena di situ wajib ada sakat di situ. Jadi kita bilang di situ waqila man raq. Di situ ada sakat. Apa itu sakat? Saktatun latifatun bi ghairi tanafusin. Jadi diam sebentar tanpa nafas tapi tetap melanjutkan. Di sini ada definisinya ya. Qad usauti ala nuni muqaddaron minaz zamani yasiron. Jadi memutuskan suara ya dalam nun ini muqaddaron minaz zamani yasiron, sekira-kira atau ukurannya itu zaman yang sangat sedikit ya. Kira-kira harkatnya ini 2 harkat lah. Jadi waqila man raq gitu. Duna tamanafus, tanpa nafas, mau salatil qiraah serta melanjutkan qiraah, bacaannya tetap dilanjutkan. Waqila man raq gitu ya. Oke, ini disetting 40 menit ya seharusnya karena settingannya 40 menit jadi harus cepat di sini. Ini kita lihat beberapa contoh ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat kedua kita baca. Ini di sini ada hudal lil muttaqin. Jadi di sebelah sini kita membacanya idgham. Di sini idghamnya bila gunah tanpa menggunakan gunah. Jadi jangan lama-lama di sebelah sini. Walaupun kita bacanya dengan mujawaz, misalkan kita mau baca dengan nada mujawaz. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ini ada 3 titik ya. Harus berhenti di salah satunya. Hudal, nah ini jangan hudal lil muttaqin. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi di sini jangan lama-lama karena di sini idghamnya bila guna. Jadi dibacanya hudal lil muttaqin. Berbeda kalau kita ketemu dengan yang ini. Ya, ini idghamnya idgham ma'al gunah. Ya. Jadi kalau dalam nada mujawaz ini biasanya paling enak di sebelah sini memanfaatkan idgham ma'al gunnah di situ. Tanwin bertemu dengan mim. Kita bisa baca ulaika ala hudam mir rabbihim wa jadi di sebelah sini hudam mir rabbihimnya kan tadi tidak terlalu lama. Ini lama hudam, tapi di sebelah sini nun ketemu dengan ro itu enggak terlalu lama. Jangan lama, jangan disertai dengan gunnah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi di situ kan kelihatan. Ini di sini lama, di sini tidak ya kan? Itu guna dengan bi ghairi gunnah. Oh, yang ini juga sama
khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim ini di sini ghisyawatu walahum. Jadi kalau kita mau baca khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu walahum adzabun azim. Nah, ini tu-nya itu agak lama di sini karena ini idghamnya ma'al gunnah ghisyawatu walahum. Atau yang ini juga ala innahum humul mufsiduna walakilla. Nah, ini jangan seperti ini. Ini contoh yang jangan ya, yang jangan. Misalkan karena enak-enaknya lagi mujawaz gitu. Ala innahum humul mufsiduna itu jangan seperti itu. Tapi di sini nun dengan lam ketemunya karena ini adalah idgham ma'al gunnah, jadi jangan lama di situ, jangan disertai gunnah. Kita bisa bacanya ala innahum humul mufsiduna walakin la Jadi di sini nun dengan lam ketemunya jangan lama-lama. Dan seterusnya ya, contoh-contoh berikutnya kamu bisa pelajari semuanya. Di sini ada nun ketemu dengan mim, berarti di sini boleh dibacanya gunnah, memang harus gunnah di suratim mim mislih. Nah, seperti itu dibacanya. Ya, kemudian di sini jangan dilamakan, jangan dikasih guna karena ini bukan guna fa'ilam, langsung fa'ilam taf'alu. Jadi jangan karena enak mungkin fa'ilam, itu jangan yang seperti itu karena di sini nunnya ketemu dengan lam, yaitu ma'al bi ghairi guna, tanpa disertai dengan adanya guna ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.